Let's have a ball. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Agustin dari Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur berbasis open hardware, tren dan aplikasinya. Selamat mendengarkan semuanya. Oke, kita akan membahas apa itu open hardware. Open hardware adalah perangkat keras dengan desain yang bebas diakses. Bisa dipelajari, dimodifikasi, dan didistribusikan oleh siapa saja. Ada pula tujuan utama dari open hardware, yaitu untuk meningkatkan inflasi dan transparansi. Ada pula prinsip dari open hardware. Yang pertama, desain terbuka dan dapat diakses publik. Yang kedua, dokumentasi yang jelas. Dan yang ketiga, lisensi terbuka. Misalnya, Shren OHL, TAP OHL. Dan yang keempat, dukungan kolaborasi global. Untuk tren open hardware saat ini, yang pertama, penggunaan di bidang IoT atau Internet of Things. Yang kedua, pengembangan perangkat edge computing. Dan yang ketiga, integrasi dengan teknologi AI dan machine learning. Yang keempat, adopsi di bidang pendidikan dan riset. Adapun contoh platform open hardware. Yang pertama, Arduino microcontroller untuk berbagai proyek elektronik. Dan yang kedua, Raspberry Pi komputer mini untuk proyek IoT dan AI. Dan yang ketiga, BeagleBone alternatif untuk Raspberry Pi dengan performa tinggi. Aplikasi open hardware di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang pendidikan. Open hardware bisa jadi alat medis murah dan transparan. Yang kedua, di bidang industri, yaitu automasi berbasis open source hardware. Dan yang ketiga, di bidang agrikultur, menjadi sistem pemantauan tanaman otomatis. Ada pula keuntungan menggunakan open hardware. Jadi, kita menggunakan open hardware itu mempunyai keuntungan. Yang pertama, biaya lebih terjangkau. Yang kedua, lebih fleksibel dan mudah dikustomisasi. Dan yang ketiga, komunitas yang aktif dan mendukung. Selain keuntungan, open hardware juga mempunyai tantangan. Tantangan dari open hardware sendiri yaitu tentang masalah hak kekayaan intelektual, kurangnya standar global, dan dependensi pada komunitas untuk pengembangan. Itu tantangan open hardware. Masa depan open hardware, di sini saya akan menerangkan masa depan dari open hardware. Dan ini penjelasan terakhir dari presentasi saya. Yang pertama, masa depan open hardware yaitu integrasi lebih luas dengan teknologi terkini. Yang kedua, potensi inovasi di negara berkembang. Dan yang ketiga, dukungan dari industri besar untuk proyek open source. Itu masa depan dari open hardware. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya bahas kali ini, kesimpulan dari presentasi saya yaitu open hardware menawarkan peluang luas di berbagai sektor, mendorong inovasi melalui keterbukaan, kolaborasi dan berbagi pengetahuan dengan prinsip transparansi dan aksesibilitas. Teknologi masa depan berpotensi menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, serta merata bagi semua kalangan, menciptakan ekosistem yang lebih adil dan terbuka untuk berkembang bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaklumi. Di sini saya juga belajar. Semoga bermanfaat.